Jadi di mana kita sudah dibawa, yaitu saudaraku, melihat kebenaran yang sejati dan ketritunggalan itu, saudaraku, tiga tetapi satu. Itu artinya firman ini adalah termasuk terbagi tiga, yaitu kesaksian Nabi dan kesaksian Injil dan Rasul, tetapi itu adalah satu pribadi Yesus Kristus. Jadi ini perlu kita selalu tinggikan dan kita agungkan, karena mereka menerima, nabi-nabi menerima semua daripada Bapa yang di surga. Mereka tidak bisa berkata-kata di luar daripada kemampuan mereka, tetapi mereka mendengar, melihat ya, dan merasakan, yaitu kuasa Allah, saudaraku, mengerjakan dan memberkati mereka. Demikian juga kehidupan kita pada saat ini. Mari kita selalu bersyukur dan bersyukur supaya hidup kita diberkati. Kita lihat sudah, yaitu kota Kanaan diberkati oleh Tuhan karena ketekunan dan kesetiaan mereka bersatu dengan ketritunggalan ini. Ya, demikian juga kita lihat murka Allah terjadi ke kota Yerusalem karena mereka tidak, yaitu saudaraku, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita lihat cambuk Allah akan terjadi, murka Allah akan terjadi, yaitu saudaraku mengusir mereka, bahkan sampai meja-mejanya terbalik, ya, uang-uang penukar uangnya semua dihamburkan Tuhan, karena tidak berguna bagi Tuhan kalau tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan demikian juga kita lihat pada saat ini, supaya kehidupan kita semakin memahami firman ini, kita mau selalu berkaca. Setiap kita melangkah, setiap kita apa yang kita lakukan, marilah kita selalu bersahabat dengan firman ini, karena firman inilah yang menentukan kebenaran yang sejati dalam hidup kita. Kalau ia katakan benar, kita itu ya benar. Kalau memang dikatakan kita salah, dia tetap mengatakan salah. Jadi di mana pada saat ini, saudaraku, sehingga kita harus semakin teliti, semakin sungguh-sungguh menekuni, menyimak dengan sungguh-sungguh, saudaraku, supaya kehidupan kita bisa memperoleh kehidupan. Jadi di mana pada saat ini kita masuk di dalam, yaitu saudaraku, Injil ini di dalam pasal 3 tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, ya, supaya kita selalu mempunyai pandangan kita kepada firman yang hidup, bukan kepada jabatan atau kedudukan, saudaraku, atau kekayaan, atau di dalam segala apa yang ada dalam dunia. Itu tidak kita perlu pandang untuk mencari kehidupan surga, tetapi hanya satu yang kita pandang, guru kita, pemimpin kita adalah firman ini. Inilah mampu menyelamatkan kehidupan kita, yang tidak dilihat oleh dunia, tetapi kita sudah melihat karena firman-Nya yang hidup selalu menyelidiki kehidupan kita. Tetapi kalau dunia, saudaraku, tidak akan melihat apa yang kita lihat, ya. Jadi di mana pada saat ini, ayo mari kita, yaitu selidiki kebenaran firman ini, supaya hidup kita semakin diteguhkan dan dikuatkan hanya berpandangan kepada firman. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi di mana kita lihat di sini ada seorang orang Farisi, ya. Dia pemimpin agama Yahudi. Ini yang paling tinggi, saudara, dia pemimpin agama, yaitu departemen agama, yaitu saudaraku, di mana pada saat ini kita lihat dia datang kepada Tuhan. Tetapi ayo baca selanjutnya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ya, jadi di mana, saudaraku, dia datang pada malam untuk menemui Yesus, dan dia pun melihat, dia mengerti, yaitu pribadi Yesus ini, saudaraku. Kalau memang karena banyak tanda-tanda dilakukan oleh Yesus Kristus, kalau dia pun percaya, kalau memang bukan Tuhan menyertai dia, tidak bisa dilakukan, karena tidak ada seperti yang dilakukan Yesus, ya, mujizat-mujizat. Tetapi hanya dia yang dapat melakukan mujizat. Jadi di mana pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita benar-benar memahami dan benar-benar menekuni, jangan seperti di Nikodemus ini. Kita lihat, saudaraku, dia melihat memang benar ini adalah firman Allah, ya, yang diutus oleh Allah, tetapi namun dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga, saudaraku, semua ketetapan firman Tuhan dalam kitab ini adalah firman Allah. Tetapi banyak, saudaraku, memakai pikiran untuk menerima
menerima, sehingga terjadilah kekacauan di dalam hidup iman pribadi masing-masing. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Yesus mulai berbicara, kalau seorang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan memiliki kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi di mana saudaraku, pada saat ini Tuhan selalu menyatakan kuasanya tentang kehidupan firman ini. Kalau memang kita tidak di dalam firman dalam hidup kita tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Karena ini ukuran dalam kehidupan kita, itulah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi di mana saudaraku, dia berbicara tentang di dalam hal daging. Karena bagaimanalah mungkin dilahirkan kembali? Aku sudah tua, apakah aku kembali bisa yaitu masuk di dalam rahim ibuku? Jadi disinilah saudaraku yang penting kita senantiasa pelajari benar-benar firman Tuhan ini. Karena firman ini bukan dibawa di dalam daging, tetapi ini adalah di dalam roh. Ya, di dalam roh. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi di mana dua kali Tuhan berbicara, kalau seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah ukuran dalam hidup kita, menggambarkannya hari ini adalah firman yang hidup ini. Firman kehidupan, kalau memang kita tidak memiliki firman yang benar dan Roh Kudus, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena ini kurang. Perkataan firman adalah hidup dan berkuasa. Sehingga pada saat ini saudaraku, kita mau menyelidiki dengan benar-benar, kita harus memiliki firman yang hidup dan Roh Kudus selalu memimpin dan menuntun kehidupan kita. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Ya, padahal dia adalah seorang pemimpin, tetapi di dalam yaitu saudaraku kehidupannya jauh dari kebenaran. Ya, dia hidup selalu di dalam pandangan yang kelihatan. Dia selalu berbicara di dalam kelihatan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi Tuhan mengatakan apa yang dilahirkan dari daging itu adalah daging. Artinya kalau kita dalam daging ini kembali kepada debu. Tetapi apa yang dilahirkan roh itu adalah roh. Jadi di mana pada saat ini supaya kita lebih dalam mengerti firman ini, kalau firman ini di dalam hidup kita itu makanya dikatakan kita harus lahir kembali supaya kita memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Artinya firman itu di dalam hidup kita. Ya, kita mau dilahirkan oleh firman ini supaya kita memiliki roh. Kalau orang yang tidak di dalam firman, dalam roh, dia tidak akan memiliki roh. Jadi itu makanya jauh dari kebenaran. Yaitu saudaraku pandangan daripada Nikodemus ini sekalipun dia seorang pemimpin. Jadi itu makanya kita mau diajari pada saat ini. Itu makanya dikatakan Yesus hanya satu gurumu, yaitu Yesus Kristus. Ada satu tabibmu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di mana pada saat ini kalau kita mau menuju kehidupan kekal ini, hanya satu pemimpin kita, hanya satu guru kita, yaitu firman ini. Tidak bisa kita berpandangan kepada manusia karena berjabatan tinggi dia, karena kaya dia, itu tidak perlu kita pandang. Belum tentu dia mengerti rahasia sebenarnya. Tetapi di mana pada saat ini kita melihat di sini, kalau memang kita sudah memiliki firman, pasti kita saudaraku memiliki roh Tuhan. Roh Kudus selalu mengerjakan kehidupan kita karena firman-Nya adalah roh. Jadi inilah yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi di mana pada saat ini banyak tidak memiliki lahir kembali di dalam firman ini, bahkan banyak tidak memiliki roh. Jadi sehingga terjadilah hanya memikirkan yang kelihatan. Kalau daging ini hanya yang kelihatan ini yang dilihat. Hanya yang kelihatan inilah yang dicintai, padahal ini sementara, terbatas waktu-waktu kita di muka bumi ini. Kita adalah
yaitu saudaraku menumpang atau dikatakan dikontrak kita dalam dunia ini. Selesai kontrakannya, kita akan kembali kepada Bapa. Tetapi kalau kita tidak memiliki firman dan roh, kita tidak akan masuk surga. Ya. Tidak masuk surga, tetapi kita akan binasa selama-lamanya. Jadi di mana pada saat ini Tuhan Yesus mengatakan supaya kita hidup di dalam air dan roh. Sehingga pada saat ini marilah kita benar-benar menekuni kebenaran firman. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi di mana 3 kali Tuhan berbicara, jangan kamu heran, kamu harus dilahirkan kembali. Tidak boleh tidak, kalau kita mau ke surga harus memiliki firman dan Roh Kudus, supaya kehidupan kita bisa hidup, bisa kita layak memasuki kerajaan surga sampai selama-lamanya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Iya, jadi di mana saudaraku kita lihat di Tuhan Yesus membuat contoh. Kalau kita lihat angin bertiup, kita memang dengar dia suaranya dan dari mana dia, tetapi kemana dia kita tidak tahu. Jadi demikian juga saudaraku tentang roh ini. Kita senantiasa saudaraku dibawa. Kalau roh itu bekerja dalam hidup kita, kita tidak tahu kemana kita dibawa. Ya. Hanya dia yang tahu. Roh Kudus ini yang tahu menuntun kita di mana yang dia kehendaki. Atau firman ini saudaraku menuntun kita, itu adalah kehendaknya, kemana kehendaknya, disitulah kita bangun. Jadi di mana saudaraku kalau memang kita renungkan di dalam ciptaan Tuhan, angin ini sebagaimanapun kuatnya kita tidak kenal, atau hanya kita rasakan, atau putih dia, atau hitam, atau kuning, atau merah, warnanya kita tidak tahu, tetapi hanya perasaan. Seperti itulah roh itu. Kalau memang roh itu bekerja dalam hidup kita, memang kita tidak lihat dia, kita tidak, yaitu saudaraku, lihat bagaimana dia bekerja dalam hidup kita, tapi kita rasakan. Ada sukacita. Itu pekerjaan Roh Kudus, ada sukacita, dan dia selalu menghibur kita, dan dia selalu meneguhkan dan menguatkan kita di dalam firman. Sehingga kita dibawa kepada kesempurnaan. Tanpa kita sadari dia membawa kita kepada kesempurnaan. Asalkan kita mau menekuni apa yang dikatakan. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, jadi di mana saudaraku, Tuhan Yesus selalu berbicara. Bagaimana mungkin itu terjadi dikatakan oleh Nikodemus. Jadi di mana saudaraku, sedangkan engkau sebagai pemimpin, pengajar agama Yahudi tidak mengerti, bagaimana lagi yang diajarnya? Mungkin pasti saudaraku semakin nggak ada tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini, sedangkan pemimpin nggak mengerti apalagi yang dipimpinnya. Ya. Jadi di mana Yesus selalu berbicara tentang hal itu. Bacakan sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Iya. Jadi di mana saudaraku Tuhan Yesus berkata, dia berkata apa yang kami lihat itu yang kami saksikan, dan apa yang kami rasakan saudaraku itu yang kami saksikan dikatakan oleh Yesus. Jadi Yesus yang dilihat, yang didengarnya itulah selalu disampaikan. Tetapi Nikodemus ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh Injil ini. Jadi di mana saudaraku pada saat ini kita mau senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan, kita mau mempunyai keyakinan yang kita lihat ini dan kita dengar ini dari kebenaran firman Tuhan ini, harus kita percaya supaya kita memperoleh hidup. Kalau memang kita tidak percaya yang kita lihat dan kita dengar, bagaimana kita percaya tentang hidup hal-hal surgawi? Jadi Yesus ini bersaksi tentang dilihat dan didengarnya dan dirasakannya, kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang selalu dibicarakan, di mana sudah 3 kali tadi dikatakan saudaraku harus lahir kembali, ya di dalam air dan roh, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Iya. Jadi di mana Yesus selalu melanjutkan pembicaranya, kalau kamu tidak percaya aku berkata-kata di dalam jasmani,
Bagaimana kamu percaya di dalam hal-hal yang surgawi, yang kukatakan hal-hal surgawi tentang mengenai roh. Sedangkan firman yang kelihatan ini, kita lihat bentuknya firman ini, dia berhadapan langsung. Dia tidak mempunyai kepercayaan bagaimana dia percaya tentang Roh Kudus. Ya. Jadi memang sangat sulit kita memiliki kepercayaan tentang mengenai Roh Kudus ini, tentang hal-hal surgawi, kalau memang kita tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Karena inilah yang membawa kita yang memiliki roh daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya. Tidak ada yang seorang pun naik dari surga selain Dia yang datang dari surga, naik kembali ke surga. Jadi demikian juga kehidupan kita. Roh kita ini, firman ini adalah turunnya dari surga dan kembali ke surga. Kalau kita sudah di dalam firman, roh dalam hidup kita, kita harus kembali ke surga. Tetapi kalau kita tidak memiliki firman yang hidup ini, tentu kita akan binasa selama-lamanya. Jadi supaya kehidupan kita jelas dalam perkataan Tuhan ini, tidak ada seorang pun yang naik ke surga, yaitu saudaraku, hanya Dia yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Firman ini yang bisa sampai kembali dari surga dan kembali ke surga. Jadi kalau kita sudah di dalam firman dalam kita sudah dijamini firman ini, kita akan masuk surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya, sama seperti Musa ini tetap ikut serta, yaitu saudaraku, sahabat kita sejati. Sama seperti Musa meninggikan ular, saudaraku, di padang gurun. Jadi demikian juga Anak Manusia itu harus ditinggikan. Jadi di mana pada saat pemberontakan bangsa Israel terhadap firman Allah yang disaksikan oleh Musa, mereka banyak terjadi penyakit mereka alami, sehingga Tuhan berbicara, tinggikanlah ular dibuat dari tembaga, sehingga Dia menaikkan ular ini. Jadi siapa yang percaya melihat ular ini, saudaraku, mereka disembuhkan. Mereka mengalami, yaitu saudaraku, kekuatan kembali, dipulihkan kembali. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka binasa. Jadi demikian juga firman ini, di mana saudaraku, firman ini harus ditinggikan. Jadi di mana sahabat kita ini tetap bergaul karib. Itu makanya selalu kita diajak oleh firman ini, firman ketritunggalan ini, yaitu saudara sekalipun tiga mereka, tetapi tetap satu adalah perkataan Allah. Tidak bisa kita langgar hukum-hukum yang ditentukan oleh firman Tuhan kepada Musa. Karena mulai dari awal kita masuk dalam Injil ini, yaitu Yohanes ini, kita lihat mereka sama-sama. Mereka tidak ada perpisahan. Tuhan Yesus mengadakan pesta di Kana, Dia tetap ada di situ. Saudaraku, Musa, kitab Musa, yaitu murid-murid semua, saudaraku, mereka mendasari, mereka sudah mengerti kitab Musa dan kitab nabi-nabi, sehingga mereka kembali bisa menjadi murid. Jadi dasar-dasar ini, sekalipun kita masuk dalam perjanjian baru ini harus ini tetap dasarnya. Seperti sekolah kita, saudaraku, tidak bisa kita abaikan dasar sekolah SD, kita langsung kuliah, nggak ada jalannya. Jadi ke surga itu pun demikian juga, karena banyak berpengalaman seperti itu, saudara berpendapat, pengerja-pengerja saudara pada zaman ini, kita sudah perjanjian baru dan sudah mengikuti Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi hukum Taurat, karena kita tidak menyimak, menyelidiki. Jadi sekarang sudah kita selidiki dalam Injil ini, tidak ada perpisahan, itu tetap hidup. Itu makanya firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang diterima Musa itu Yesus tetap dihidupkan, satu iota satu titik pun hukum Taurat tidak akan diabaikan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di mana pada saat ini supaya kita tetap masuk di dalam, yaitu saudara, kebenaran yang sesungguhnya itu, kalau kita di dalam perjanjian baru ini, saudaraku, kita sudah dibawa di dalam kesempurnaan melakukan ketetapan-ketetapan firman. Seperti saudara-saudara yang sudah kuliah, saudaraku, kalau saudara kuliah tentu sudah masuk dalam perkembangan. Yang tidak ada bisa diciptakan menjadi Allah. Bagaimana supaya ada suatu, yaitu kehidupan yang baru. Demikian juga di dalam Tuhan ini. Kita tetap memasuki dasar. Kalau memang tidak memasuki dasar, kita tidak bisa masuk dalam perkembangan, ya, dalam kesempurnaan. Jadi di mana saudaraku Tuhan berbicara, yaitu saudaraku tentang kebenaran firman Tuhan ini,
Musa meninggikan ular di padang gurun, Yesus juga pun harus ditinggikan supaya kehidupan kita tetap memperoleh kehidupan yang abadi. Karena Musa dengan Yesus itu salah satu pribadi, sama-sama melakukan mukjizat, sama-sama membawa yaitu saudaraku umat Tuhan di dalam kerajaannya. Pada waktu itu Musa secara daging dia membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Demikian juga kehidupan kita pada saat ini di dalam Roh. Firman ini membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Inilah pemimpin. Jadi kalau kita menuruti ini, tentu kita pasti semakin diteguhkan dan dikuatkan, disempurnakan pengertian kita di dalam Tuhan, sehingga setiap apa yang dikatakan, yaitu sahabat kita ini seperti nyanyian kita tadi, seperti jemaat PDLP, semua dibantu, semua diyakini dan dilakukan, saudara. Sekalipun sedikit kekuatannya, tapi namun dia percaya saudaraku, sehingga mereka dikatakan mereka tidak ada lagi iri. Jadi kalau bagaimana kita dapat mengasihi kalau memang iri dan dengki masih ada, tidak ada perdamaian kita tentang kitab nabi-nabi ini, kita tidak akan memperoleh kesempurnaan di dalam kitab Injil ini. Pasti kita tidak bisa nyampai, kita tidak bisa yaitu serap saudaraku tentang kebenaran Injil ini, karena di sini sudah penyempurnaan. Jadi itu makanya Yesus mengatakan, sempurnalah kamu sebab Bapamu adalah sempurna. Jadi kalau memang dalam perjanjian baru ini kita sudah dibawa kepada kesempurnaan sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang setia di hadapan Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. ya, jadi setiap orang yang percaya kepada firman ini, kepada Injil ini akan memperoleh hidup kekal. Sudah dijamin, tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu makanya yang tiada ragu-ragu lagi. Jadi kalau kita sudah bersahabat ke Tritunggalan ini, di dalam hidup kita tertanam, kita pasti dijamin oleh firman ini. Bukan dijamin manusia, tetapi dijamin oleh Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup ini. Kita akan masuk surga. Jadi masuk surga ini saudara sangat sulit. Sangat sulit. Ya, kita lihat murid-murid ini sudah melakukan semua ketetapan nabi-nabi, yaitu hukum Taurat, saudaraku. Semuanya kesaksian mereka sudah terima. Masih masuk dia di dalam, yaitu saudaraku, kesempurnaan masih banyak mereka gagal. Masih banyak tetap kesulitan mereka hadapi dalam perkembangan mengikut Yesus seperti Petrus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan sewaktu dia mengikut dia, di atas batu karang inilah aku membangun jemaat-jemaatku, karena dia sudah mengikuti teladannya Yesus. Dan Yesus sudah menyaksikan dia Kepas, di atas batu karang inilah aku membangun jemaat-jemaatku, yaitu Petrus. Ya. Jadi di mana masih ada kegagalan dalam hidup mencapai kesempurnaan itu, masih dia menyangkal. Ya. Jadi di mana saudara pada saat ini mencari kehidupan yang kekal ini harus perjuangan dengan sungguh-sungguh, perjuangan yang sungguh-sungguh, membulatkan hati seperti bumi ini bulat, seperti bola bulat itu. Makanya Yesus mengatakan, kalau memang sebiji sesawi imanmu, kalau engkau berkata gunung itu bisa dipindahkan, ya bulat dekat kita, yakin dan percaya sungguh-sungguh terhadap firman ini. Jadi inilah kelemahan kita selama ini. Makanya di dalam perjanjian baru ini sangat sulit kita memasukinya. Padahal ini nggak ada perbedaan seperti yang sering saya katakan. Yesus datang di dalam dunia tidak ada membawa ajaran-ajaran yang baru lagi, tetapi dia menyempurnakan, ya, dia menyempurnakan kehidupan jemaatnya supaya memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan secara pribadi anaknya yang tunggal ini dikaruniakan sudah saudaraku di tengah-tengah kita, supaya setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup sampai selama-lamanya. Jadi firman ini adalah tunggal, tidak bisa bercabang-cabang saudaraku, tapi ini adalah satu pribadi, yaitu satu badan, yaitu Yesus Kristus. Kita mau percaya supaya kita memperoleh keselamatan, karena ini sudah dikaruniakan Allah bagi kita, supaya kita jangan binasa. Kalau kita yakin dan percaya, kita tidak akan binasa, tetapi kita dibawa untuk hidup kekal selama-lamanya. Sebab mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Ya, jadi di mana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus bukan untuk menghakimi. Firman ini bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Makanya dia datang sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Dia tidak mau menghakimi kehidupan kita, tetapi dia mau, saudaraku, menyelamatkan kehidupan kita supaya kita memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, jadi di mana kita lihat sini sudah beberapa kali tadi tentang kerajaan surga ini, ya. Tetapi di sini sudah kita disempurnakan. Barang siapa percaya kepada anaknya yang tunggal ini akan memperoleh keselamatan, tetapi barang siapa tidak percaya akan memperoleh hukuman. Jadi firman inilah menghukum kita nanti. Kalau kita tidak mau percaya, kalau kita tidak mau bersahabat dengan sungguh-sungguh dengan Dia. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, jadi di mana kita lihat perkataan firman Tuhan Yesus pada saat ini, itu makanya Yesus datang dalam dunia ini membawa terang dan keselamatan, tetapi bagi orang-orang yang tidak, yaitu saudaraku, memiliki kebenaran sejati, mereka tidak menerima terang itu, ya, karena mereka lebih menyukai kegelapan. Tapi kita lihat tadi, yaitu saudaraku Nikodemus datang tadi pada malam-malam. Dia tidak mau terang-terangan, dia diajar oleh firman. Dia hanya sebatas dia tahu, saudaraku, dia percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah melalui tanda-tanda mujizat. Secara daging, seperti yang saya katakan hari Minggu itu, kalau memang dia disembuhkan dari sakitnya, dia percaya hanya di dalam daging. Tetapi perjuangan di dalam roh dia tidak bisa. Hanya dia memandang dalam daging. Jadi kita mau, saudaraku, firman ini, kita bukan hanya di dalam daging ini kita percaya terhadap firman, tetapi untuk hidup kekal selama-lamanya. Sekalipun kita lihat Lazarus, saudaraku, mulai begitu lama dia penyakitan sampai akhir hidupnya, dia menderita, tetapi namun dia selamat. Bukan ukuran kesembuhan di dalam daging kita masuk surga, tetapi kehidupan ketekunan di dalam Tuhan. Ya, jadi itu makanya Tuhan Yesus menegur Nikodemus ini, karena terang itu sudah bertemu dengan dia, tetapi dia tidak mau percaya, sehingga karena perbuatannya jahat, karena dia membelokkan firman. Ya, dia membelokkan firman, saudaraku, sehingga disinilah Tuhan menegur dia, menyadarkan dia. Ayo. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi di mana kita jelas siapa yang dikatakan Tuhan. Barang siapa yang benar, dia semakin merindukan terang itu, supaya semakin nyata perbuatannya yang benar itu. Tetapi kalau siapa yang jahat, artinya tidak mau datang ke dalam terangnya supaya jangan nyata. Jadi artinya pada saat ini orang-orang yang tidak mau dikoreksi firman Tuhan, mereka tidak mau, saudaraku, terang-terangan untuk berhadapan dengan Injil ini. Padahal Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil firman Tuhan di seluruh muka bumi. Jadi kalau seluruh bangsa jadi muridku, setiap orang yang percaya akan diselamatkan, dibaptis akan memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Jadi mereka tidak melakukan, yaitu saudaraku, dengan terang-terangan mengajarkan Injil ini. Itu makanya Yesus mengatakan, karena dalam Injil ini banyak tidak sanggup, saudaraku, memasukinya karena nyata. Terang itu kita lihat sekarang kita berjalan karena terang. Kita lihat apa di dalam perjalanan kita, lubang atau apa, kita lihat semua. Sampai makhluk malu yang halus, binatang-binatang halus kita lihat. Karena terang. Jadi demikian juga dalam firman ini, firmannya adalah terang, saudaraku. Nyata semua perbuatan yang tidak benar, tidak layak bagi Tuhan. Dan nyata semua perbuatan yang benar dan layak bagi Tuhan. Jadi itu makanya Tuhan ini berbicara tentang terang ini. Makanya banyak tidak mau dengan terang-terangan datang, saudaraku, melakukan, yaitu bertemu dengan Injil. Makanya di Nikodemus tadi dia tinggal diam, karena dia menyadari hidupnya, yaitu saudaraku, memberontak terhadap firman. Jadi di mana pada saat ini firman ini untuk dapat membawa kita kepada kesempurnaan yang sejati, marilah kita sebagai amanat Tuhan menerima ketetapan Injil ini,
menerima apa yang diperintahkan supaya kita memperoleh hidup, karena hanya ini yang bisa kita, yaitu saudaraku, menyelamatkan kita. Tidak bisa pendeta kita menyelamatkan kita, tidak bisa saudaraku atau pastor atau apapun yang ada dalam dunia ini, sebagaimanapun kita tidak bisa menyelamatkan. Segala-galanya apa yang ada dalam hanya Yesus Kristus yang turun dari surga dan kembali ke surga, itu firman yang dalam surga. Jadi di mana setiap kita bertemu dengan Tuhan di rumah, baik dimanapun kita baca firman, kita bertemu dengan wajah Tuhan, inilah yang kita yakini. Jangan kita percaya kepada perkataan-perkataan manusia, karena percaya perkataan manusia lah kita selama ini kita sesat, jauh dari ukuran firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya pada saat ini apa yang dikatakan Yesus ini, kita akan memperoleh hidup. Makanya pandangan kita benar-benar, yaitu saudaraku, mata hati kita ini terbuka untuk hidup kekal. Jangan kelihatan ini kita lihat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kemarin masuk kita dalam Injil ini, banyak memuji manusia. Banyak memuji manusia dan manusia memuji manusia. Jadi di sini kesesatan itu. Jadi kita semakin tenggelam di dalam dosa. Semakin kita memuji manusia dan kita mau dipuji manusia, kita akan binasa. Tetapi kita dibawa oleh firman ini, hanya satu yang kita dapat puji, itu Yesus Kristus. Karena firman-Nya adalah terang dan firman-Nya itu adalah hidup untuk membawa kita kepada kehidupan. Jadi ini turunnya dari surga dan kembali ke surga. Kalau siap itu firman ini mengatakan ini adalah pesawat kita, kalau kita mau masuk surga, marilah kita bersahabat seperti Philadelphia. Marilah kita bergaul dengan sungguh-sungguh. Marilah kita selalu bertekun. Dinyatakan Tuhan firman-Nya ini, Injilnya ini, supaya kita tahu membedakan perkataan manusia, aturan manusia dengan aturan firman. Sehingga kita pada saat ini mau selalu menuruti aturan firman. Sedikit pun jangan kita mau melangkah aturan manusia, tetapi aturan firman-lah kita mau lakukan, supaya firman ini nanti menyaksikan kita sejauh mana kita melakukan firman ini. Inilah mendukung kita, inilah membawa kita kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi di mana pada saat ini kita dibawa dalam kesempurnaan ini, supaya kita hanya memandang kepada pribadi yang tunggal ini, saudaraku. Inilah menjadi kehidupan dalam kehidupan kita selama ini, selalu berdua di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Tapi kita tidak percaya dengan yaitu kesaksian Nabi-Nabi, hukum Taurat masih banyak kita lalaikan. Bagaimana kita bisa mengatakan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kita berdoa, kita aminkan? Kita tahu dasarnya. Jadi ketertunggalan ini di muka bumi ini adalah Bapa, Anak, Roh Kudus di muka bumi ini sudah menyempurnakan kita. Kalau memang kita percaya kesaksian Nabi-Nabi, Injil ini, dengan rasul-rasul ini, ujian kita ini benar-benar diterima Tuhan. Kesaksian doa kita ini diterima oleh Tuhan kalau memang kita sudah akui Dia di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau memang kita katakan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami berdoa, kita tidak melakukan, kita tidak menekuni, itu hampa semua, tidak diterima, saudara. Tidak masuk ukuran yaitu perkataan kita itu di hadapan Allah. Jadi di mana dari hati kita ini kita mau, saudaraku, dengan sungguh-sungguh mendasari dasar kebenaran ini dimanapun kita nanti berada masing-masing. Mungkin tidak selanjutnya kita bisa bertemu seperti ini, tetapi ada saatnya, ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin kita ada diambil Tuhan, dijemput Tuhan, ada mau kemana lagi, yaitu tempat pindah, saudara, kita tidak tahu. Tetapi ini dasar. Sahabat kita ini sudah membukakan keselamatan yang sejati dimanapun ini kita perjuangkan. Jangan kalian perjuangkan nanti perkataan manusia. Kalau perkataan manusia nanti berkorban untuk pembangunan gereja 10 juta satu keluarga, siap sedia. Tetapi firman Tuhan berbicara, satu dimintakan kita layani, itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan 10 juta tidak berguna bagi Tuhan karena aturan manusia. Tetapi yang satu diminta Tuhan kita layani, inilah menyaksikan kita, inilah harta kekal kita. Ya. Supaya kehidupan kita, kesaksian saudara kita ini yang penting bagi kita, bukan kesaksian manusia atau cerita-cerita manusia. Jadi di mana pada saat ini, saudaraku, kita mau meyakini sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan berbicara, bukan Dia, saudaraku, memperjuangkan bangunan di dalam daging seperti hari ini firman Tuhan, bangunan di dalam daging, sekalipun yaitu 46 tahun
yaitu Salomo membangun bait Allah yang yaitu saudaraku di Yerusalem itu, namun Tuhan tidak memperdulikan, tidak memperhatikan, tetapi memperhatikan hati umatnya, sehingga dia mencambuk karena tidak yaitu sesuai dengan kehendak tawar-menawar dengan firman. Tawar-menawar ini tidak membuat kita binasa seperti istri Lot, tidak dikatakan Tuhan dia pergi dari Sodom karena muka Allah terjadi, tapi dia tawar-menawar. Tuhan pergilah kami ke lembah sana. Tuhan menyuruh dia ke bukit, ke gunung, tetapi dia meminta ke lembah. Tapi demikian karena doa-doa syafaat Abraham nenek moyang kita menyelamatkan dia, saudaraku, dia memang diselamatkan, tetapi namun istrinya tetap binasa karena tawar-menawar tadi. Jadi orang yang tawar-menawar dalam firman Tuhan ini tidak akan memperoleh keselamatan, tetap binasa. Jadi kita mau menekuni dengan ketulusan hati. Jadi firman ini kita hanya diminta dengan tulus hati dan ketekunan, tulus dan tekun. Ya seperti Maria, tulus dan tekun. Ya ini selalu kita ingatkan karena itu, yaitu Bunda Maria ini adalah sebagai pertama sekali mempelai Kristus. Ya, menyatakan kebenaran yang sesungguhnya di muka bumi ini. Ini menjadi contoh teladan bagi kita. Kita selalu junjung, yaitu saudaraku, perbuatannya itu. Ya, perbuatannya yang ajaib dilakukan oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang banyak orang mengatakan Bunda Maria ini pun agak janggal dia rasa. Nah, mungkin banyak saudaraku merasa janggal dirasa ya. Tetapi saat ini kita sudah melihat Bunda Maria ini sudah dijadikan Tuhan menjadi mempelai. Bahkan dia senantiasa menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Bahkan karena dialah saudaraku hidup dalam kebenaran, sehingga kita menerima kasih. Firman itu menjadi manusia. Ya, firman itu menjadi manusia, menjadi teladan dan contoh dalam hidup kita. Jadi ini kita selalu saudaraku junjung. Selalu junjung. Ada juga saudaraku Bunda Maria, kalau dikatakan ini selalu banyak pertentangan. Ya, memang yang pertentangan itu sudah meninggal, gak ada lagi. Tetapi dikatakan Bunda Maria hanya jalan saja nih. Kalau tidak ada jalan bagaimana kita bisa sampai? Yaitu saudaraku Pekanbaru kalau nggak jalan. Itu tetap kita ingat Bunda Maria. Begitu saleh di hadapan Tuhan menekuni kebenaran firman. Makanya kita mau tetap junjung, yaitu Bunda Maria ini di dalam hati kita. Bagaimana bisa supaya bisa kita mau berjuang supaya bisa kita seperti dia. Sebagai dasar contoh teladan bagi kita, kita mau seperti Bunda Maria, berjuang dan berjuang menekuni kebenaran sehingga kita melahirkan, memperoleh kehidupan. Kita tidak lagi melahirkan di dalam daging, tetapi kita akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan sahabat kita ini, yaitu Bunda Maria. Kita lihat nanti dia di sana menjadi raja bersama-sama. Mungkin luar biasa lah nanti upahnya itu diberikan. Jadi di mana pada saat tangan dia perintis di dalam kesempurnaan ini, perintis baru dalam hidup kita. Jadi mungkin Yesus pun lebih, yaitu saudara kita lihat dia selalu menyertai dan melakukan semua rencana. Jadi kita pun kalau kita selalu menekuni dan melakukan firman Tuhan ini, marilah kita saudaraku semakin bertekun di hadapannya. Marilah kita selalu menekuni apa yang ketetapan Tuhan dari awalnya firman ini sampai wahyu. Kita mau saudaraku selalu lakukan. Kita mau semakin diberkati, dikuatkan, diteguhkan, karena itulah perjuangan kita di dalam ibadah ini. Kalau kita sudah memperjuangkan firman ini, dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa yang menyaksikan firman ini dan melakukan, dia akan tertinggi dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita mau tertinggi dalam kerajaan surga, mari kita mendidik ketertinggalan ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini kita tetap satu pun di antara mereka, kesaksian mereka, mari kita jangan kita bisa melakukan mereka lagi, karena Tuhan sudah mau datang. Dia sudah saudaraku menyatakan murka-murkanya. Jadi itu makanya kesempatan ini kita mau semakin diberkati, karena firman-Nya adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi saat ini sebelum yaitu saudaraku ditutup akhiri firman ini, saya angkat pujian di dalam firman ini. Sekalipun belum sempurna, saya masih yaitu saudaraku belajar di hadapan Tuhan.